Selamat datang di pembahasan kita soal panduan investor untuk April 2026. Kali ini kita akan bedah strategi-strategi finansial yang cukup canggih buat menghadapi pasar yang selalu bergerak. Yuk kita mulai. Kita awali dengan kutipan yang keren banget dan pas banget. Pasar tidak sedang menghukum Anda, pasar sedang menguji sistem Anda. Nah, ini mindset yang harus kita pegang. Jadi, setiap kali pasar naik, turun itu bukan hukuman loh. Anggap aja itu sebagai tes buat nguji seberapa kuat sih sistem investasi yang udah kita bangun. Masuk April 2026, Nasdaq emang kelihatan mulai bangkit lagi. Tapi dengerin ini, peluang gede buat bikin portofolio kita tumbuh pesat itu bukan di saham-saham teknologi yang udah jelas kelihatan. Peluang sebenarnya tuh tersembunyi, nyelip di antara celah-celah pasar yang gak efisien. Nah, itu yang bakal kita cari bareng-bareng. Oke, kita masuk ke strategi pertama, peluang di saham AI. Kita akan lihat gimana cara analisis teknis bisa ngebuka potensi untung yang luar biasa. Coba bayangin, di satu sisi ada Microsoft, raksasa teknologi yang semua orang juga udah kenal lah ya. Terus di sisi lain ada CoreWeave, mungkin namanya masih agak asing di telinga. Tapi kalau kita lihat data pertumbuhannya, wah ini sinyalnya kuat banget dan nggak bisa kita cuekin gitu aja. Nah, lihat deh datanya. Angkanya bicara sendiri kan, CoreWeave itu melesat 49%. Cuma dalam 20 hari loh. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini tuh momentum yang eksplosif. Jelas ini peluang besar buat kita. Terus gimana cara mainnya? Gampang kok, strateginya simple, cuma 3 langkah. Pertama, kita pantau terus level support kunci di EMA 20. Kedua, kalau harganya nyentuh area hijau ini, nah itu sinyal buat kita mulai kumpulin posisi, nyicil beli. Ketiga, kita harus pasang target profit yang jelas dari awal. Dan yang penting, ini bukan ngasal loh. Target kita itu terukur, untung 12% di akhir kuartal. Angka ini tuh didasari analisis teknis yang hati-hati. Jadi ini target yang sangat realistis buat kita capai. Oke, sekarang kita pindah ke strategi kedua. Ini mungkin kedengarannya agak ribet, tapi ini cara yang cerdas banget buat dapetin untung dengan risiko yang lebih rendah di dunia kripto. Yuk kita dalamin soal arbitrase stablecoin. Jadi, apa sih arbitrase stablecoin itu? Gampangnya gini, kita tuh nyari untung dari selisih harga super kecil antara stablecoin yang beda. Misalnya antara USDT sama USDC. Peluang kayak gini biasanya muncul pas ada pergerakan modal besar-besaran di pasar. Nah, pemicunya apa? Ini dia kuncinya. Data on-chain atau data langsung dari blockchain nunjukin kalau lagi ada pembakaran USDT gede-gedean. Artinya, jumlah USDT yang beredar itu berkurang dan ini menciptakan ketidakseimbangan di pasar yang bisa kita manfaatkan. Di sisi lain, lihat deh, duit gede justru lari ke USDC sampai nilainya mecahin rekor baru di angka 75,3 miliar dolar. Nah, pergeseran modal dari USDT ke USDC inilah yang menciptakan selisih harga kecil yang kita incar. Oke, prakteknya gimana? Kita bisa pakai protokol likuiditas kayak Curve 3 Pool. Tujuannya adalah buat manen selisih harga tipis itu, sekitar 0,1% sampai 0,5% dari setiap transaksi. Ini cara cerdas buat portofolio kita tetap menghasilkan, apalagi pas market saham lagi diam-diam aja. Oke, setelah kita bahas 2 taktik spesifik tadi, sekarang gimana cara ngerangkai semuanya jadi satu portofolio utuh buat tahun 2026? Nah, ini dia blueprintnya, strategi 60-10-30. Gini pembagiannya, 60% portofolio kita masukin ke saham-saham pertumbuhan. Contohnya saham AI yang tadi kita bahas, 10% kita simpan dalam bentuk kas atau obligasi buat jaga-jaga dan stabilitas. Terus 30% sisanya kita alokasiin ke aset alternatif. Nah, contohnya ya arbitrase stablecoin tadi. Tapi jangan lupa, yang paling penting ngamanin aset kita. Ada 2 aturan emas yang nggak boleh ditawar. Pertama, aset digital kamu wajib disimpan di hardware wallet. Kedua, untuk transaksi gede di atas $50.000 harus ada lapisan keamanan tambahan. Wajib! Ingat kutipan ini, keamanan adalah keuntungan yang tidak terlihat. Mungkin emang nggak nambahin angka di portofolio secara langsung, tapi inilah yang ngejaga biar angka-angka itu nggak hilang. Ini fondasi yang sering dilupain, padahal paling penting. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Setelah semua ini, pertanyaan terpenting itu bukan lagi pasar mau kemana. Pertanyaannya adalah, sistem investasi kamu udah siap belum buat diuji di April 2026 nanti? Karena waktu buat siap-siapnya, ya sekarang.